Baik, kita mulai bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Ayo ikhwan, kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah bi khair atau bi khair. Kalau biasanya orang Arab mendahulukan bi khairnya. Sekarang apa bedanya alhamdulillah bi khair dengan bi khair alhamdulillah? Kalau alhamdulillah bi khair ya biasa saja, segala puji bagi Allah saya baik. Tapi kalau orang Arab mendahulukan bi khair walhamdulillah, saya benar-benar baik nih. Dia sangat optimis Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Nah, dibalik aja kata itu beda maknanya. Itulah kekhususan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu jika ada sebenarnya susunan kalimatnya alhamdulillah bi khair. Tapi kalau dia bilangnya bi khair walhamdulillah dibalik maka maknanya pun semakin dalam. Baik. Sekarang insyaallah taala sebelum kita masuk di pembelajaran yang baru, ini ada materi yang baru, dua ilmu yang kita butuhkan untuk membaca kitabnya para ulama. Maka alangkah baiknya kita memperhatikan dulu materi pengantar dulu. Al-Lughatul Arabiyyah. Al-Lughatul Arabiyyah. Khususnya dalam ranah qiraah membaca di sini yang kemarin kita sebutkan maharatul lughah, mahirnya seorang dalam membaca, maka membutuhkan dua materi pembahasan yang diantaranya adalah ilmu yang digunakan itu adalah ilmu nahwu kemarin, ya. Ilmu nahwu dengan ilmu sekarang adalah sarf atau tasrif, ya bisa yang sarf atau tasrif. Baik, sekarang apa bedanya? Nah, sekarang apa bedanya? Yang membedakan, ini bukan nahwu ya, itulah ilmu nahwu ilmu sarf. Kalau ilmu nahwu nantinya berbicara tentang struktur kalimat. Iya. Dalam bahasa kita, bahasa simpelnya ya. S P O K. Struktur penyusunan kalimatnya. Ya. Kemudian kalau lagi ilmu nahwu juga berbicara tentang harokat akhir. Akan kita temukan satu persatu nanti. Intinya jangan kemana-mana, tetaplah di la tansa, jangan lupa. Insyaallah taala kita akan kaji bersama. Ilmu nahwu membahas tentang harokat akhir. Ya. Kemudian selanjutnya ilmu nahwu juga membahas tentang kedudukan atau peranan kata. Kata ini berperan sebagai apa? Subjek, ini sebagai predikat, objek dan lain-lainnya. Kalau di bahasa Arab itu ada lebih peranan kata, kurang lebihnya ada 24, 25, kurang lebihnya demikian, akan banyak nantinya. Jadi kalau dalam kalimat itu nggak mesti subjek, predikat, objek, banyak sekali. Di bahasa kita sebenarnya ada, namun tidak dijadikan disiplin khusus gitu. Hanya kata sifat mungkin, kata majemuk dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mungkin ilmu nahwu ini membahas tentang i'rab namanya, i'rab. Apa itu i'rab? Yang intinya jangan kita tidak akan bahas secara spesifiknya atau secara rinci. Insyaallah taala satu persatu kalian akan bisa membedakan ilmu nahwu dan ilmu sarf ketika jalannya pembelajaran ini. Nah, kemudian ilmu sarf yang kita akan membahas ini adalah kita akan langsung masuk di pengertiannya. Baik, yang jelas kesimpulannya di antara poinnya, ilmu sarf ini berbicara tentang asal muasal kata. Muasal kata. Ya, asal muasal kata atau kata dasar ya gitu aja ya. Kata dasar. Kemudian perubahan suatu kata. Nanti pengertiannya nanti kita ketika akan baca lebih jelas lagi nantinya. Ya, perubahan suatu kata. Jadi dari pecah satu kata satu berubah jadi kata yang lain. Asal muasal kata atau kata dasar. Kemudian perubahan suatu kata. Ya, dari kata satu berubah dengan kata yang lain akan memiliki makna-makna yang lain. Nah, jadi dia tidak berbicara kalau perbedaannya secara umumnya. Kalau ilmu nahwu berbicara tentang harokat akhir,
kata misalkan kitabun. Kita contohkan ya. Kitabun. Nah, kalau ilmu nahwu itu diantaranya berbicara tentang harokat akhir. Harokat akhir, struktur kata misalkan dalam kalimat dia berperan sebagai apa? Misalkan dalam kalimat lengkap, kitabun jayyidun. Kitab, kalau jadid baru jayyid itu kitab yang baik, baik atau mantap itu jayyid, mantap. Ya. Selain harokat, dia juga berperan. Kitabun ini berperan sebagai apa dalam kalimat ini? Nah, kata ini i'rabnya apa? Dalam struktur dia akan menyusun struktur kalimat. Itu ilmu nahwu itu merapikan struktur kalimat intinya. Nah, kalau sorof sangat jelas sekali kalau asal muasal kata. Kitabun ya atau jayyidun diambil dari kata apa? Pengambilan katanya dari mana? Makanya lebih sangat mudah misalkan Islam. Contohnya kita Islam. Kita contohkan Islam. Lebih sangat mudah bisa ngeceknya dan memahami istilah-istilah agama kita karena semuanya berbahasa Arab. Mulai sholat, zakat, doa dan semuanya istilah dalam Islam ibadah itu iman, membahas iman, Islam itu semuanya tentang bahasa Arab tentunya. Nah, Islam itu artinya apa? Diambil dari kata apa? Ya, mengatakan salimah dari kata selamat, ya di kalimat assalamualaikum. Ya. Kemudian ketika diikutkan dalam bentuk kata ini maknanya berbeda lagi. Islam itu apa? Tunduk, artinya aslama, tunduk dan lain akan berubah maknanya. Jadi secara umumnya akan terbedakan ya. Terbedakan? Cukup? Ya, kemudian kita masuk dalam ilmu sharh. Dan ya nanti bisa direview kembali ininya kalau mau mencatat merapikan di. Sudah? Ke gambar ya, nama dan sharh ya. Sekarang kita masuk ke ilmu sharh. Silakan mau dibaca. Ana tulis dulu ilmu sharh. Ilmu sambil dibaca. Ada yang bisa baca? Ilmu sharh. Pengertiannya secara lughatan. Lughatan artinya itu secara bahasa. Lughatan secara bahasa, istilahan pengertiannya istilah. Lughatan apa artinya? Dibaca silakan. At-taghyir. Baik. Ilmu tasrif atau at-tasrif, ilmu sarf, ilmu tasrif. Ilmu at-tasrif ilmu tasrif atau tasrif secara bahasa diartikan at-taghyir. At-taghyir itu kalau kita artikan adalah perubahan. Secara bahasa dari kata tasrif ya, perubahan. Jadi secara bahasa saja kita ke gambar nanti ilmu yang pelajari tentang perubahan kata. Dalam bahasa Indonesia ada. Kita setelah istilah nanti dalam bahasa Indonesia nanti akan nyambung nanti dalam bahasa kita ini. Nah, dengan belajar ini nantinya ini peranan pentingnya ya. Ilmu nahwu dan sharaf itu bagaikan sepasang sayap merpati. 50% ya, jangan sampai menyepelekan satu ilmu ini. 50% nahwu, 50% sharafnya. Karena segundul apapun bahasa Arab itu akan bisa dibaca dengan ini, ilmu bantu ini. Karena ilmu sharaf nantinya harokat pertama sampai harokat sebelum terakhir tahu ini bentuk kata mirip kata ini, mirip kata ini. Maka segundul apa bisa kebaca nantinya. Bisa dilacak asal muasal katanya, bentuk katanya ini mirip dengan kata. Adapun kalau nahwu nantinya harokat akhir saja, dia berbicara masalah harokat akhir. Namun semuanya sangat penting ya. Baik, secara bahasa at-taghyir, istilah disebutkan tahwilul asli. Silakan dibaca, mau dibaca. Dilatih kalau tahwilul asli wahidi ila amsilatin mukhtalifatin
lima'ani maqsudatin lima'ani la tahsulu illa maksudati la illa la tahsulu la tahsulu illa biha. illa biha. Mithlu Baik, istilahnya. Tapi coba perhatikan pengertiannya itu mirip dengan bahasa kita sebenarnya. Coba lihat, kalian bisa terima. Tahwil artinya itu perubahan. Anda langsung terimakan ini. Perubahan kata dasar. Perubahan kata dasar. Tahwil itu perubahan al-aslil wahid, kata yang satu. Berarti kalau kita terjemahkan kata dasar yang satu menjadi apa ini? Amsilah menjadi contoh yang menjadi, kalau ini terjemahkan menjadi ini contoh yang beragam, contoh yang beragam, contoh yang berbeda-beda atau beragam. Perubahan kata dasar menjadi contoh yang beragam. Lima'ani maksudati. Tujuannya apa? Tujuannya perubahannya apa? Untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Untuk apa? Makna untuk ini li huruf jar kemarin. Makna yang diinginkan atau makna kata yang diinginkan, yang dimaksud gitu. La tahsulu illa biha. Ya, tidak akan karena terkadang nggak terjemahkan. Tidak akan diperoleh makna tersebut kecuali dengannya. Kecuali dengan ilmu tafsir tersebut harus mengikuti ini semuanya. Ya, sampai di sini saja kalau mau dimana. La tahsulu illa biha. Tidak, seseorang tidak akan tahu makna kata dalam bahasa Arab kecuali belajar ini. Kan terlalu panjang. Maka ilmu sorf ini atau ilmu tasrif adalah secara bahasa perubahan, berbicara tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. Bahasa kita akan contohkan dalam bahasa Indonesia dulu, langsung nyambung nantinya insyaallah taala. Ini pelajaran SD misalnya. Nah, kemudian tujuannya perubahan kata dasar menjadi contoh yang beragam, menjadi contoh kata yang beragam. Menjadi contoh yang beragam atau menjadi kata-kata yang beragam bisa. Contoh yang dimaksud adalah kata. Untuk apa? Untuk tadi itu memperoleh makna kata yang diinginkan. Ya, untuk memahami kata ini misalkan dari kata dasarnya ini didapat dalam lebih jelasnya bahasa Indonesianya. Anak tanya Anda. Kata menolong. Apa kata dasarnya? Tolong ya. Baik. Dari kata tolong ini berubah menjadi kata apa lagi? ditolong. Ditolong. Selama kata tolong apa lagi? Setelah ditolong? Menolong. Sudah dan ditolong. Pertolongan. Pertolongan. Apa lagi? Kayak kuis ya. Pertolongan. Lagi? Tolonglah. Ngarep. Nah, tolonglah atau saking jahatnya ya jangan ditolong. Ada ya ditolong udah. Nih, tolong. Dah, di bahasa Indonesia ini ilmu sorof itu berbicara tentang ini. Menolong berbeda maknanya dengan tolong. Setelah dia berubah kata, ini dari kata dasar tolong. Ketika berubah jadi ditolong maknanya berbeda. Benar nggak? Nah, kemudian tolong juga ini ketika menolong itu akan berbeda maknanya. Jika tolong berubah jadi konteks katanya akan berbeda maknanya. Jadi ilmu sorof itu perubahan dari kata dasar, dari kata dasar semisal ini pengantaran aja ya, pengantaran menjadi bentuk kata yang lain, dan setiap ada perubahan katanya pasti memiliki makna yang berbeda. Kegambar ya? Ini bisa terukuran juga. Hampir seluruh bahasa itu ada, tapi dalam bahasa Arab nanti kita lihat dari satu kata berubah menjadi kurang lebihnya ada 12 bisa sampai 13 kata, satu kata. Itu yang ke kiri, yang ke bawahnya juga ada 14 lagi, ada sekitar 27. Satu kata dasar bisa berubah menjadi kurang lebihnya 25 satu kata. Misalkan kata menolong nantinya, menolong itu telah menolong, sedang menolong, tolonglah, pertolongan, banyak sekali.
alat menolong, tempat menolong, rinci sekali. Satu orang menolong, laki-laki, dua orang. Pokoknya nanti antum akan melihat bagaimana perubahan kata ini. Dia gambar ini dari definisi pengertian tentang ilmu sharaf. Gitu nanti bahasa Arab. Maka contohnya di situ apa? Contohnya? Setelah kata Pak. Contohnya kataba. Nah, ini kata dasar kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, kemudian beroja ya. Kemudian Nah, ini maksudnya dari kata dasar nantinya kita akan belajar. Kata dasar itu terdiri dari 3 huruf, misalkan dari kaf, ta dengan ba, 3 huruf ini. Kemudian ketika dia berubah nantinya, ini yaktubu itu diambil dari kata kataba nantinya. Misalkan ikra dari qira'a, qiraatul Quran, itu diambil dari kata tersebut. Qurra, qori, itu dari kata qira'a. Nah, kita misalnya qori'nya siapa? Qori'nya itu lebih qira'a, yang membaca siapa? Qori itu pembaca. Apa yang dilakuin? Ya qira'a atau yaqra, sedang baca. Iqra, bacalah. Jadi semua peran-peran kata inilah yang akan dipelajari nanti. Maknanya berbeda. Ketika dari kata dasar dia berubah jadi bentuk yang lain, semisal bentuk dari kata yang lain, ini akan berubah maknanya. Apalagi dia berubah bentuk yang lain lagi, uktub misalkan. Maka kalau kita terjemahkan, kataba telah menulis, di situ menulis yang fi'il madhi kemarin diterjemahkan telah. Yaktubu sedang menulis. Jadi aktifnya sedang yang dilakukan. Kalau uktub tulislah. Dari kata dasar menulis, rupanya ketika pecah bentuk katanya. Ini hanya contoh 3 saja, tapi realitanya nanti sangat banyak sekali. Nah, udah sampai di sini ilmu tasrif, berikan gambarnya. Jadi tentang perubahan kata saja, dan setelah berubah kata akan memiliki makna masing-masing. Baik. Selanjutnya apa? Ada yang tanyakan dulu? Nah, Ini saya lihat di sini tasrif itu cuma ada fiil aja ya. Jadi kalau isim itu sebenarnya nggak ada perubahan. Gitu tuh. Isim juga ada tasrifnya juga, ada perubahan. Nanti dipelajari ilmu tasrif isim. Misalkan kata benda satu, misalkan kitabun. Kalau 2 buku bagaimana bahasa Arabnya? Kitabani. Ketika banyak nanti apa bentuknya? Perubahannya tidak semaksimal ini. Nanti antum akan lihat. Kalau perubahannya hanya bentuk 3 kata saja kalau isim. Kalau kata benda kan, misalkan kalau satu apa bahasa Arabnya? Satu masjid ya, masjidun. Kalau 2 masjidani. Bahasa orang Arab dia enggak bilangnya masjid. Atau kalau kita kan 2 masjid. Bahasa Arab hanya 1 masjidani, 2 masjid. Satu kata namun bermakna 2. Baik. Tidak ada tambahan kata. Namun kalau banyak, misalkan kalau kita bilangnya apa? Misalkan masjid sini, masjid, banyak masjid itu. Masjid apa bilang bahasa Indonesianya? Pengulang kata masjid. Masjid di Telaga Harapan ini banyak. Nah, pengulangan kata kan? Kalau bahasa Arab tidak. Bilangnya masajid. Masajid, satu kata doang. Tapi maknanya 3. Bisa lebih, Pak. Kayak penambahan S di bahasa Inggris ya. Nah, itu kayak penambahan S dalam bahasa Inggris. Book, tapi books-nya itu kan 2, sudah masuk dalam jamak 2. Arab enggak. Bedanya doang. Kalau Arab itu memberikan sebuah kaidah, kata benda yang berbilang 2 itu ada kaidahnya. Tambahkan alif nun, nanti insyaallah taala kita akan belajar. Oke, udah. Yang jelas di bahasa isim akan berubah juga, di fiil berubah, tapi ini sangat menentukan sekali. 50% bisa baca kitab ini. Ya, karena kita target 6 bulan untuk pelajaran dasarnya, pahami dasarnya, kemudian 6 bulan selanjutnya insyaallah taala lebih intens lagi nantinya. Lebih banyak mungkin melihat bentuk kata Arabik. Bentuk katanya, situ akan melihat Masya Allah. Dan ketika sudah terbiasa mempelajari dan ada hafalan kata dasarnya dipelajari, dihafalkan, maka bisa baca kitab insyaallah. Nah, kemudian lihat contoh kataba, yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Nah, kemudian kita anak terjemahkan di situ. Kataba telah lihat perubahan katanya, kata dasarnya antum lingkari. Ini diambil dari kataba, kata dasar ya. Kataba artinya menulis. Telah menulis. Kemudian berubah jadi yaktubu, sedang menulis di buku kalian. Uktub, tulislah. Katibun,
penulis. Kayak jurnalis itu katib, yang penulis buku. Dan katib juga sering dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya sekretaris, yang sering nulis-nulis itu katib. Masya Allah, anta katib, anta katib, anta katib. Jadi itu jurnalis atau penulis itu katib. Kemudian maktubun, tempat menulis. nah bukan, maktubun ditulis. Oh, ditulis. Yang ditulis itu yang ditulis bermana objek yang ditulis. Maktabun ini yang meja. Nah, maktabun artinya meja, yang meja bahasa Arabnya maktabun meja. Artinya itu tempat menulis. Jadi sebenarnya antum nulis di mana saja itu jadi maktabun. Tapi dibakukan oleh orang Arab, keseringan orang Arab menulis itu di atas meja, maka mereka bakukan jadi bahasa mereka adalah maktabun. Padahal nggak selamanya di atas meja nulis, kadang mungkin di lantai tengkurap. Sahih? Nah, itu maktabun. Nah, diambil dari kata kataba. Nah, baik, kalian juga bisa di garis-garis bawahi ya, tambahannya, huruf tambahan, lihat huruf tambahan kataba, yaktubu, huruf tambahannya apa? Ya. Iya. Kalau uktub alif, kalau katibun apa huruf tambahannya katibun? Alif. Maktubun mana huruf tambahannya? Mim dengan waw. Sahih. Kemudian maktabun mim saja. Nah, itu maksudnya belajar sorof itu tahu kata dasarnya gitu. Apapun di dalam ayat Al-Quran akan ketemu semua ini kata dasarnya dari ini. Nah, kemudian contoh juga nasoro artinya menolong. Nah, tinggal kalian aplikasikan tadi. Kalau yang suruh nasoro itu menolong, sedang menolong. Kalau unsur tolonglah, masya Allah. Nasirun penolong. Nasir maka Nasiruddin Albani misalnya, penolong agama Nasiruddin. Ya penolong atau orang yang menolong bisa, kalau mau ke maknanya itu orang yang menolong. Mansurun yang ditolong, jadi Mansur, nama orang-orang Mansur itu. Ada punya teman namanya Mansur? Oh, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dekat dengan Allah. Allah Mansur, Pak Mansur. Ini ada kesamaan nama, mohon maaf ya. Baik. Nasir kan ada Nasir, Pak Nasir. Dewan dakwah. Nasir, betul-betul masya Allah real namanya. Masyhurnya dakwahnya beliau dan pengaruh betul di Indonesia. Rahimahullah taala. Mansur, kemudian Mansor. Mansor ini diterjemahkan apa berarti? Tempat menolong. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ilmu sorof itu belajar ini saja nih nantinya. Baik. Kemudian nanti di buku kita ini selain mengetahui arti kata, akan diajarkan nanti latihan menulis. Yang belum sempat duduk di bangku-bangku pondok, MTS Alia, insya Allah taala tulisannya lebih bagus. Karena di sini akan mungkin banyak latihan nanti teori singkat, teori hanya 30%. Latihannya ada 6 level 5 sampai 6 atau akan banyak menulis. Mulai dari menerjemahkan kata, mentasrif nantinya, perubahan kata, menulis, kemudian menerjemahkan Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab dan lain-lainnya. Insyaallah taala antum akan jenuh pelajaran ini untuk masa depan antum. Insyaallah taala kita realnya nanti kalau tulisan antum sampai di akhir buku modul kita tidak baik, itu tanda-tanda su'ul khotimah. Bedakan nantinya tulisan awal, latihannya nanti ini akan kosong, ini ada kolom-kolom nih, antum akan ngisi nantinya. Kalau nggak berubah sampai selanjutnya, masya Allah, ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan demikian. Ya. Anda tidak akan nilai tulisan antum. Lanjut lagi pelajaran kali Pak. Lanjut lagi. Sampai ini berarti. La ilaha illallah. Perlu ganti apa? Enggak itu. Lanjut. Oh, masih lanjut. Iya, hanya memperingati mungkin. Tapi lanjut. Lebih maksimalnya, takutnya dia udah negur masalah. Udah. Dari ini kita lanjut ya. Kemudian ada skema dulu, baru kemudian kita langsung masuk ke inti pelajaran. Siap. Perban kata mengenal istilah-istilah. Ya? Ya. Agus, sah ya? Sah. Bismillah. Dengan inilah kalau orang menghafal Al-Quran itu berkata, bukan bagaimana tidak akan tahu maknanya. Orang belajar bahasa Arab kayak gini, dia baca alhamdulillah saja tahu.
Kenapa dibacakan alhamdulillah? Bisa aja kan? Nah, sekarang ada skema yang kita harus pelajari, fi'il, kata kerja. Ya, kata kerja atau kata dasar yang sering anak terjemahkan itu kata dasar itu. Kata dasar dalam bahasa Arab itu terdiri dari ada istilahnya sulasi, ada sulasi dan ada rubai. Rubaiyun atau sulasiyun bisa. Kalau diharokatin nanti ini sulasi. Fi'il atau anak sering terjemahkan fi'il kata dasar dalam bahasa Arab. Kata dasar dalam bahasa Arab itu pengambilan kata itu hanya 3 saja. Ada diambil dari 3 huruf. Kata dasar kayak kataba tadi, kataba, kaf, ta dengan ba, kataba itu berarti 3 huruf. Ada lagi yang 4 huruf. Ini saja nih pengambilan kata dasar dalam bahasa Arab itu hanya 3 atau 4 saja. Yang akan diberikan contoh di sini. Misalkan tadi kataba yaktubu, dari kataba kaf, ta dengan ba. Sering diistilahkan polanya itu adalah fa, ain dengan lambat. Fa 1, 2, 3 dijadikan sebuah pola wazan bentuk patokan kata jadi 3 huruf 1. Nah, ini disebut fa fi'il. Ini istilah-istilahnya yang kita harus ketahui. Yang di tengah ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Jadi kata dasar itu 3 huruf. Ini yang populer sekali, banyak sekali kata dasar. Ada 4 huruf ada juga. Misalkan basmalah, kata basmalah itu 4 huruf itu yang bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Basmalah dari 4 huruf. Kalau diarabkan misalkan basmalah, ini basmalah dalam basmalah. Ini basmalah itu tidak diambil dari kata sa mim lam, bukan juga ba si mim lah, bukan juga. Rupanya ketika ditelusuri dia 4 huruf itu asal katanya dari basmalah, basmalah. Yang sudah gini pengambil dari katanya dari sananya, dari kamus asal muasal katanya basmalah. Adapun yang tadi kataba, nasoro itu memang 3 huruf. Udah? Kata dasar atau fiil, ya karena kita sepakati kata dasar dalam bahasa Arab itu yang fiil madi yang pertama nanti. Itu asal muasalnya ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf dari sananya memang dari sana. Kamus-kamus Arab itu menyatakan demikian. Setelah orang Arab meneliti karena Islam sudah tersebar, maka dijadikanlah disiplin ilmu yang khusus misalkan musyarah untuk memahami Al-Quran, hadis. Ini perjuangan para ulama itu meneliti semua Al-Quran dari seluruh bentuk-bentuk kata, syair-syair masuk ke pelosok-pelosok Arab yang masih asli steril bahasanya, untuk muncullah ilmu ini, ilmu nahwu, ilmu sharh. Di zaman Nabi tidak ada, karena hajatnya kaum muslimin untuk memahami agama nggak mungkin kecuali ya dia memahami bahasa Arab, bahasanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di sini disebutkan contohnya kataba. Nah, lihat 3 huruf itu kataba. Kemudian fataha artinya membuka. Terakhir zahaba artinya pergi. Ya, kataba menulis, fataha membuka, zahaba pergi. Nah, ya apa mungkin Anda terkadang nggak terjemahkan, untuk bisa simak kembali untuk mengoptimalkan waktu ini. Dan 3 huruf kan kata dasar ini dan belajar kata. Kemudian begitu pun dengan turunannya lagi, ada turunan 3 huruf. Ya. Ada yang istilahnya mujarrad dengan mazid. Mujarradun dengan mazid. Mujarrad dengan mazid. Ada kata dasar dalam bahasa Arab itu memang 3 huruf. 3 huruf mujarrad atau istilahnya sulasi mujarrad. 3 huruf mujarrad, ada 3 huruf mazid. Kalau diarabkan sulasi mujarrad, sulasi mazid. Sekarang bedanya apa? Baik.
Kata dasar atau fiil yang sulasi, ini kalau dibaca gini cara skim bacanya fiil sulasi mujarrad. Fiil sulasi mazid. Kalau dimaknakan kata dasar asalnya 3 huruf mujarrad. Kata dasar asalnya 3 huruf mazid. Nah, sekarang bedanya apa mujarrad dengan mazid? Kalau mujarrad itu tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Mujarrad itu betul apa namanya? Bahasanya. Kata dasarnya memang Asli. ya sudah 3 huruf mujarrad. Mujarrad itu kosong. Makanya dalam kitab Tajridut Tauhid murni, asli murni, orisinil asli atau murni 3 huruf. Pokoknya murni kata dasarnya 3 huruf, enggak ada tambahan. Udah? Jadi kalau dibaca sekali lagi cara baca skema kayak gini. Kata dasar atau fiil kalau bahasa Arabnya ya, fiil sulasi mujarrad. Kalau diartikan kata dasar terdiri dari 3 huruf, tidak ada tambahan atau murni memang 3 huruf dia kata dasarnya. Udah skemanya? Jadi kayaknya di tengah ini. Ya nanti lihat aja di video insyaallah tanya. Cek lagi. Atau Anda simpulkan, akan disimpulkan nanti. Udah? Yang penting baca skema dulu. Baik. Kemudian yang kedua, fiil sulasi mazid. Kata dasar yang terdiri dari 3 huruf mazid. Mazid itu ada tambahannya. Ada tambahan huruf. Ya. Tambahannya 1, bisa 2, bisa 3 huruf. Sama juga tadi ini. Kalau antum paham ini, akan paham di sini nanti. Udah? Kata dasar kalau dalam bahasa Arab ini karena pengambilan kata. Karena ilmu sorof itu berbicara tentang kata dasar. 3 huruf, mazid itu ada tambahannya. Maka sepanjang apapun kata dalam bahasa Arab itu kata oh ini kata dasarnya dari ini. Oh ini mah tambahan nih. Ini tambahannya nih. Yang kayak tadi anak pancing tadi antum nasirun, misalkan nasir, oh ini alifnya nih. Tambahan. Oh tapi aslinya 3 huruf. Nih. Misalkan istighfar. Coba antum lihat ya. Contohnya istighfar ya fi istighfar misalnya. Lihat. Diambil dari kata apa ini? Istighfar. Dari kata ghafar. Tambahannya mana? Tambahannya berapa huruf? Ghafar. Hah? 3. Yang mana tambahannya? Alif, sin dengan ta. Asal. Bahkan ada lagi. Jadi masih ini. Ya masjid. Ini namanya kata dasar masjid, fi'il masjid namanya. Udah? Sangat beda sekali. Ya al-muhim kesimpulannya enggak terlalu panjang. Intinya ini hanya wawasan saja, wawasan ikhwan. Intinya di dalam kata dasar bahasa Arab itu kalian pahami rupanya ada memang asal muasalnya 3 huruf. Dari 3 huruf juga ini ada turunannya lagi, ada yang asli, ada memang tambahan. Akan kita masuk nanti bahas kok ada di nahwunya, ini juga akan bahas di nahwu nanti. Insyaallah taala. Al-muhim ini aja skema yang kalian tahu. Kemudian begitu pula dengan rubai juga. Rubai ada namanya mujarrad, ada juga masih sama. Mujarrad dengan masih mujarrad dengan masih sama juga. Kalau mujarrad di sini, jadi tinggal dibacanya gini. Kata dasar atau fiil rubai, kata dasar yang asalnya memang 4 huruf. Ya, mujarrad, ya murni memang 4 huruf kayak gini nih basmalah, yubasmilu nantinya akan huruf-huruf basmalah, yubasmilu, basmalah nanti akan belajar huruf-huruf kayak. Dan kata dasar yang memang asalnya 4 huruf, murni 4 huruf. Kata dasar yang memang asalnya 4 huruf ada tambahannya sama kayak di samping ini sama. Ya, kalau kalian pahami tadi poin ini cara baca skemanya, maka kita main di skema. Kalau teori terlalu panjang. Udah ini pengantar terakhir, kemudian kita masuk ke materinya. Sebenarnya materinya ada.
Baru mau kodim aja memang agak panjang, tapi insya Allah taala kita harus masuk di malam ini insya Allah. Udah? Ada mau ditanyakan dulu? Terlalu cepat atau enggak apa-apa, diungkapin. Didinginkan dulu kan. Hah? Dinginkan dulu, minum dulu. Nah, kita jeda dulu. Itu yang 4 huruf, tambahannya berapa huruf itu? Baik, kita lanjutkan albab sulasi mujarrad. Setelah kita tahu tadi kata dasar itu ada 3 huruf. Jadi ini sulasi mujarrad maksudnya apa tadi pengertiannya? Kata dasar yang dari tiga kata dasar, 3 huruf asli atau memang murni ya, murni 3 huruf gitu. Kalau contohnya mungkin kita ikutkan wasan nanti fa'ala, fa'il, ain fi'il, fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'il istilahkannya. Nah, ada 3 huruf. Dan di sini terbagi menjadi 6 bab. Namun sebelumnya ada yang perlu kita ketahui juga, at-tasrif, perubahan kata itu ada 2 istilah. Di buku kalian itu ada 2 istilah. Tasrif ya, at-tasrif ada 2. Makin hilang ya. Tasrif, perubahan kata itu ada 2, ada namanya istilahi atau bahasanya at-tasrif istilahi, ada lagi at-tasrif al-lughawi. At-tasrif al-istilahi, at-tasrif al-lughawi. Jadi ilmu tasrif yang perubahan-perubahan kata itu ada 2 istilahnya, ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Ya di depan kita ini tasrif istilahi, bab ini tasrif istilahi. Apa bedanya? Tasrif istilahi adalah tasrif yang perubahan katanya dari kanan, jadi sini berarti kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Kalau untuk nulis nanti dari kanan ke kiri karena Arab, nulis Arab kan kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan. Udah, perubahan katanya nanti ketika antum disuruh tasrif istilahi, jadi nulisnya itu dari kanan ke kiri. Itu tasrif istilahi bedanya. Kemudian kalau lughawi bukan kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, kalau contohnya tadi yang istilah itu kata tunggu. Nah, ini yang maksudnya kanan ke kiri, nanti nulisnya ke kanan ke kiri. Kemudian lughawi nantinya dari atas ke bawah. Contohnya misalkan kataba, dia ke bawah, dia bukan kataba yaktubu ke bawah, enggak, ada sendiri bentuknya. Misalkan katabu, dan selanjutnya nanti antum lihat perubahan kata dari satu kataba itu berapa sih perubahannya? Hah? Nah, di sini muncul kitabatun, kitabun dan Jadi itu nanti bentuknya matriks ya, ya? Iya, kalau ada bahasanya itu apa horizontal? Kayak matriks ya. Enggak, dia ke kanan dulu. Kita pelajarin dulu nih yang satu ini nanti. Sampai selesai itu ini saja yang kita pelajarin. Nah, insyaallah taala ada 6 level kalau dalam bahasa pendidikannya, 6 keterampilan nantinya kalian akan dapat. Selain menulis, merubah Indonesia Arab Indonesia, menentukan makna satu kata itu diterjemahkan apa. Kemudian lagi yang terakhir nanti itu adalah Indonesia Arab. Indonesia kalian masukkan ke Arab nanti. Ya? Kita yang akan pelajari nantinya. Kita akan masuk di bab yang pertama. Sip. Ada sekitar 5 menit lagi. Ayo nanya dulu. Karena anak akan jelasin dulu satu kata ini baru selesai cara menerjemahkannya baru. Udah? Intinya di depan aja kalau bisa memahami, anak nggak butuh sampai 100%, 60, 70. Yang penting connect aja. Pertama, kalian bisa bedakan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya, kemudian yang kedua nantinya skema-skema itu ya wajar kalau baru lihat, baru langsung paham. Alhamdulillah. Kalau enggak juga biasa aja, normal di sebuah normal. Yang tidak normal itu baru ini langsung mundur. Jangan mundur dulu, enggak. Bareng-bareng bersama-sama. Antum semangat, ana lebih semangat lagi gitu. Antum mundur, ana tetap maju. Itu bedanya gitu. Deh.
Nih, baik. Sambil dicatat dulu. T. Kalian harus mengenal istilah-istilah ini. Yang pertama ada istilahnya wazan. Wazan itu adalah bentuk kata atau patokan kata. Wazan biasanya dikenal timbangan. Wazan timbangan itu adalah bentuk kata atau patokan kata. Anda sering terjemahkan ini bentuk kata atau patokan katanya. Misalkan wazan itu contohnya kataba. Coba lihat kataba. Lihat kataba. Kataba ini ikut wazan. Coba lihat. Ikut wazan fa'ala. Sekali lagi, ada namanya wazan. Bentuk kata, patokan kata. Kalau sering kan ditimbangan kata terlalu jauh, patokan atau bentuk katanya. Ya. Kataba, contohnya kataba. Ikut wazan fa'ala. Kataba ikut wazan fa'ala. Bentuk kata ini bentuknya itu mirip dengan kataba. Ya, tahu wazan? Ya, bentuk ini bahasanya wazan atau bentuk kata. Misalkan lagi, maktubun. Ya, maktubun ikut wazan maf'ulun. Tahu mana wazan? Bisa dibedakan? Kataba ikut wazan fa'ala. Ini fa'ala. Kataba wazan itu kayak dari nadanya, pengucapannya, nadanya sama, patokannya. Hah? Apa? Jumlah mulai dari jumlah kata, harokatnya, bentuknya itu namanya patokan atau bentuk. Persis pengucapan dan tulisan. Maktubun, maf'ulun. Ini wazannya namanya. Jadi maktubun ini wazannya maf'ulun. Nah, setelah itu Anda bisa baca kayak gini. Ini bacanya apa? Magdubi. Nah, bisa magdubi itu surat Fatihah. Tapi kalau nggak ada kata lain langsung magdubun. Iya benar? Berarti maksudnya nanti ini belajar segundul apapun nantinya, kalian tahu yang penting belajar wazannya dulu. Belajar wazan, patokan kata, bentuk kata itu segundul apapun kalian baca. Nah, contohnya lain, yang lain lagi. Ini bacanya apa? Bisa kotala, bisa. Ikutkan wazan fa'ilun. Jadi bacanya qatilun. Sahih? Itu wazan. Jadi seluruh bentuk kata itu pasti ada wazannya. Seluruh bentuk kata bahasa Arab, segundul apapun dia, pasti ada wazannya. Ada patokan katanya. Atau bentuk katanya apa lagi? Sinonimnya ini apa? Bentuk kata, hah? Standar. Ada kata dasarnya gitu. Berarti kalau apa Standar operasional. Hah? bisa baca Nah, terjawab nanti. Makanya bilang tadi, ilmu sorof itu hafalan dia, ada hafalannya. Tapi wazannya ada berapa? Sedikit, tapi belajar dasar dulu. Kalau belajar dasar, makanya ada mustawa. Ana tidak akan kasihkan semua antum semua wazannya. Bisa buyar. Nah, jadi makanya ada 4 tingkatan. Ana nggak bisa jadikan antum. Ana 2 tahun belajar aja masih ngeraba-raba. Tapi setelah belajar dari selama mengajar sampai 10 tahunan gitu di lapangan, sampai ada teman bisa baca. Kalau pada asar pembelajarannya, ada teman satu mungkin Ana melibatkan mengajar. Jadi dia bisa baca. Karena dari Tambelang itu 3 tahun 4 tahun. Sekarang udah baca kitab. Meskipun ngeraba-raba ya alhamdulillah lah. Ana yang jelas udah itu Ana sudah maksimalkan, tergantung respon. Sibuk mereka para pedagang, orang PT sama sibuk. Ada juga guru SD sama aja. Aktivitas sama. Capek. Antum barang mungkin orang PT, kita manusia yang gerak bisa diatur. Sorry. Capsek lagi belum belajar apa dinas segala macam. Kalau ke dinas ada. Baik, dah. Kembali, wazan itu sangat penting sekali, segundul apapun.
Misalkan apa lagi? Kalau ini sering lihat katanya. Iya, walaupun apa dengan konten lain beda wajannya. Iya beda maknanya, beda wasannya, beda maknanya. Maka segundo 8 bisa dibaca. Udah? Yang penting wasan itu ini pengaruh sekali. Makanya Anda bilang, anak dulu itu meremehkan pelajaran ini. Makanya lambat bacanya. Pas sudah naik jadi kakak kelasnya, mengajarkan ke adik kelas, bahkan ini di luar nalar, di luar kepala itu ngapalin. Di buku itu ngapalin. Sebutin kata ini lah kita langsung masuk. Bentuk katanya dari mana, pengambilan kata. Nah, di sini juga membantu nanti ilmu sorof ini bantu buka kamus. Kalau kamus Arab itu berbeda dengan bahasa Inggris dan lain. Kalau tahu asal muasal kata, ya langsung cari kata dasarnya saja. Ya, pas. Dan ini wazan yang pertama. Wazan jadi istilahnya bentuk kata, patokan kata kalau bahasa Ustaz Munir adalah standarnya. Bagaimana pokoknya pendekatan makna standar kata. Ya, Anda memberikan gambaran. Baik, sekarang coba lihat. Tasrif istilah ini ada 11 wazan. Siap? 11 wazan dan masing-masing punya nama. Baik, sudah punya nama, punya pengertian masing-masing. Jadi memang pertama gitu, wow, masya Allah. Ya, tapi kalau laki, memang laki ya ditantang, nantang antum. Gunakan sisa-sisa usia ini, yuk pelajarin yuk. Cari apa lagi? Masa cari istri lagi? Ya, alhamdulillah gitu. Ibadah. Nah, saya 11 wazan. Baik, kita lihat bagaimana bentuk wazannya dan namanya masing-masing. Setelah itu Anda mungkin tidak akan terima cara menerjemahkannya, harus diajarin. 11 wazan dulu, kenali wazan dulu. Coba lihat di Al-Babul Awal, bab yang pertama. Ada 11 wazan. Fa'ala di atas itu, atau ikutin cara mentasrifnya, pelafatannya dulu. Siap? Siap. Yang ini ya, yang karena itu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Ini adapun misalkan fahuwa dengan wadhaka, kalian lingkari dulu. Fahuwa dengan wadhaka itu lingkari dulu. Itu hanya pemanis saja, dia tidak termasuk wazan. Memperindah saja. Fahuwa dengan wadhaka itu bukan wazan namanya. Itu hanya pemanis saja supaya nadhamnya, langgamnya itu enak ke sana, nadanya ke sana enak. Anda contohkan ya. Lihatin wazannya dan ikutin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Bisa? Jadi jamaknya ya. Bareng ya, jamaah. Ya, pelan-pelan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wahid supaya bareng jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahid, isnan, salasa. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fa'ala yaqulu Fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Boleh banyak anak tulen buat yang sebenarnya enggak. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Dua ini maf'alun Mif'alun. Baik, inilah sebuah wazan nantinya. Jadi dari satu kata nanti ini wazan. Sekali lagi kita lancarkan lagi, ana lafadzkan lagi bagaimana langgamnya, dan sebenarnya ada langgam yang lain tapi ana tidak mengajarkan langgam antum untuk belinya. Yang penting bagaimana cara antum melafadzkan ini benar lafadznya, panjang pendeknya juga khususnya karena beda huruf. Iya, panjang pendek itu beda maknanya. Kita contohkan sekali. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sekali lagi, wahid, isnan, salasa. Fa'ala yaqulu fa'lan
Taib. Kemudian selanjutnya. Kalau sudah mentasrifkan tadi, kemudian di situ langsung diberikan contoh nasoro. Kalian bisa ngikutin, itu contohnya nasoro, ikutkan wazan di atasnya. Nasoro, fa'ala, yansuru, yaf'ulu. Baik. Udah, konekkan harokatnya saja harokat. Nah, misalkan di situ disengaja penulisnya Ustaz Mustaqim ini ada digundulin itu. Padahal kalau Anda ngajarin pasti Anda harokati. Dengan rangka apa? Supaya langsung dinyambungkan ke wazannya. Ini kan wazan nih. Ada contoh nasoro, ada sebagian digundulin, ada sebagian diharokati. Ana baca dulu. Kalau antum ragu harokatnya, lihat ya, itu kan gundul kan ya? Itu terbiasa yang gundul tahu harokatnya karena wazan. Kalau ini pasti dibacanya gini nih, karena ikut wazan ini. Nah kayak gitu dalam bahasa Arab. Makanya di kita NU 10 tahun belajar ya, udah biasa yang gundul-gundul kayak gini. Nah, nasoro antum lihat, ana bacakan saja antum lihat harokatnya. Nasoro yang suruh nasron, enggak ada ikhfa'nya gitu. Yang suruh gitu. Yang suruh enggak usah, ini enggak belajar kalau tahsin ya. Bahaya. Ya, langsung aja. Kalau panjang dipakai matobi. Nasoro yang suruh nasron, waman soron gitu aja. Idhar semua aja kalau ditajwid. Yang penting jelas. Nasoro yang suruh nasron, waman soron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur, la tansur, mansorun, minsor. Ya, ingat ini contohnya. Wazannya mana yang di atasnya itu? Ikutin harokatnya saja. Yang ditanyakan Ustaz Rahmat tadi. Makanya ini tadi belajar gundul, insyaallah taala segundul bisa nanti diraba nanti. Udah. Siap? Coba nasoro yang suruh ya. Siap? Jamaah kita akan cek antum, adapun salah antum pelafatan tidak ada masalah. Malaikat mencatatnya pahala semuanya. Bukan dosa, nah. Kecuali memang barang siapa mentasrif ada hadisnya misalkan salah maka masuk dalam neraka, itu mungkin waspada. Nah, siap. Wahid, isnan, salasa, nasoro yang suruh dimulai.